warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran Fikih Mawaris bersama saya. Perkenalkan, nama saya Armi Erlinda Hasibuan, NIM 2320100165, dengan dosen pengampu Bapak Anwar Habibi Siregar MAHK. Hari ini kita akan masuk ke materi yang sering dianggap rumit tapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu metode pembagian warisan aul dan rod. Kenapa penting? Karena pembagian warisan ini menyangkut hak setiap anggota keluarga yang sudah Allah atur dengan sangat detail dalam Al-Quran. Kalau kita nggak paham metodenya, bisa pembagiannya nggak sesuai syariat. Jadi di video ini kita akan bahas dengan santai. Yang pertama itu, apa sih definisi aul dan rod itu, dan apa saja landasan hukum aul dan rod, serta komplikasi hukum Islam ataupun KHI-nya, apa saja rukun dan syarat aul dan rod, dan yang terakhir itu masalah tentang aul dan rod. Jadi siapkan catatan kalian ya, karena kita akan bahas semuanya, jangan khawatir. Di sini kita akan bahas step by step. Oke, baik. Di sini kita akan bahas yang pertama itu definisi aul dan rod, yaitu definisi aul. Ditinjau dari segi bahasa, aul itu mempunyai beberapa makna. Di antaranya bermakna perbuatan, aniaya, ataupun penyelewengan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 3, yang mana ayatnya potongannya ialah dzalika adana alla ta'ulu, yang artinya yang demikian itu lebih dekat lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Adapun pengertian aul itu menurut istilah ilmu faraid adalah bertambahnya jumlah bilangan al-furud dan berkurangnya bagian sebenarnya daripada ahli waris. Di sini kita akan bahas tentang definisi rod. Kata rod menurut bahasa artinya yang ada, yaitu mengembalikan. Misalnya, dia itu mengembalikan hak kepadanya. Kata rod juga berarti memulangkan kembali, seperti dikatakan dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya. Dengan demikian, secara definitif yang dimaksud dengan rod menurut ulama faradiyun adalah pengembalian bagian yang tersisa dari bagian zawil furud nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar dan kecilnya bagian masing-masing, bila tidak ada lagi orang yang berhak menerima harta tersebut. Oke, baik, di sini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu landasan hukum aul dan rod serta komplikasi hukum Islam KHI-nya. Adapun landasan hukum aul, yang pertama itu ada ijtihad sahabat, di mana aul pertama kali itu diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menghadapi kasus waris di mana jumlah bagian ahli waris itu melebihi harta warisan. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan merumuskan untuk mengurangi bagian ahli waris secara profesional. Yang kedua, landasan hukumnya yaitu kaidah fikih penal. Yang kedua, landasan hukumnya yaitu kaidah fikih, yaitu ad-dararu yudu, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Dalam konteks aul, kemudaratan itu berupa kekurangan harta bagian warisan, diatasi dengan mengurangi bagian ahli waris secara adil. Yang ketiga, kias. Penerapan aul pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai solusi praktis ketika bagian warisan yang ditetapkan lebih besar dari jumlah harta yang tersedia. Menghadapi masalah ini, Umar melakukan ijtihad dengan menggunakan metode aul dan mengkiaskannya dengan hutang. Landasan hukum yang terakhir yaitu hadis. Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan aul, namun ada hadis yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadisnya sekira-kira itu artinya seperti
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagikanlah harta warisan ataupun faraid kepada yang berhak, dan apa yang tersisa maka itu untuk laki-laki yang paling dekat nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Kita akan bahas tentang landasan hukum rad, yang mana landasan hukumnya yang pertama itu dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 76. Kira-kira artinya, orang-orang yang beriman setelah itu berhijrah dan berijtihad bersamamu, maka mereka itu termasuk golongan kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimananya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Anfal ayat 75. Landasan hukum ijtihad sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang berhak harus dikembalikannya kepada mereka sesuai bagiannya, kecuali suami dan istri. Yang ketiga ada hadis. Landasan hukumnya hadis, yang sekira-kira artinya, barang siapa meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun komplikasi hukum Islam aul dan rad, yang pertama itu ada pasal 192. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya jawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut demikian sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilangnya. Oke, baik, di sini kita akan bahas apa saja rukun dan syarat terjadinya rad maupun aul. Yang pertama, rukun syarat rad, yaitu adanya pemilik furud ataupun sahibul furudnya. Yang kedua, adanya sisa harta warisan. Yang ketiga, tidak adanya ahli waris. Rukun dan syarat aul itu yang pertama adanya ashabul furud, yang kedua adanya sisa harta warisan yang berlebih, yang ketiga adanya ahli waris asobah. Itulah syarat dan rukun aul dan rad. Oke, baik, di sini kita akan bahas tentang materi kita yang terakhir, yaitu masalah aul dan masalah rad. Yang pertama, masalah aul, yaitu seorang istri itu meninggal dan dia meninggalkan suami, ibu, dan saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seibu. Maka fardunya adalah 1/2, 1/6, 2/3, dan 1/3. Sahamnya ialah 3, 1, 4, dan 2. Maka asal masalahnya adalah 6, lalu diaulkan kepada 10 untuk suami dan 3 saham, lalu kurangilah bagiannya dengan sebab aul menurut kadar perbedaan antara 3/6 dan 3/10. Ibu mendapat 1 saham dari bagiannya, kurang pula menurut perbedaan antara 1/6 dan 1/10. 2 saudara perempuan saya mendapat 4 saham. Bagiannya kurang juga menurut kadar perbedaan antara 4/6 dengan 4/10. 2 saudara laki-laki seibu mendapat 2 saham. Bagiannya menjadi kurang menurut ukurannya perbedaan antara 2/6 dan 2/10. Demikianlah kekurangan itu menimpa bagian warisan pada tiap-tiap masalah. Masalah ailah tidak pernah terjadi di masa Abu Bakar yang mula-mula menyelesaikan masalah faraid dengan jalan aul, ialah Umar. Sedangkan masalah rad, dalam pembagian harta warisan, masalah rad itu tidak akan terjadi kecuali jika telah memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya ahli waris yang berhak menerima bagian pasti ataupun sahibul furud. Yang kedua, tidak adanya ahli waris yang berhak memperoleh bagian asobah. Yang ketiga, adanya sisa harta warisan. Para ahli waris yang berhak menerima rad, yang pertama anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek yang sahih, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Yang kedua, para ahli waris yang tidak berhak menerima rad, yaitu suami dan istri karena kekerabatan mereka karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian. Adapun kesimpulan kita dari materi kita hari ini ataupun dalam video ini adalah konsep aul dan rad dalam hukum waris Islam fikih mewaris. Aul terjadi ketika rad bagian warisan melebihi harta yang tersedia sehingga perlu menyesuaikan proporsional.
Rot adalah redistribusi harta warisan yang tidak teralokasikan kepada ahli waris yang berhak. Kedua konsep ini penting untuk memastikan pembagian warisan yang adil sesuai syariat Islam, landasan hukum aul dan rot yang bersumber dari ijtihad sahabat, kaidah fikih dan hadis. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana komplikasi hukum Islam mengatur. Itu dia video kita kali ini. Jangan lupa buat like dan subscribe ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.